Tebak siapa yang bangun dan menyebabkan keributan setelah tertidur selama 40 tahun? Gunung berapi Mauna Loa di Hawaii. Si besar ini adalah gunung berapi aktif terbesar di planet ini dan baru-baru ini memuntahkan aliran lava yang luar biasa. Survei Geologi AS bahkan menetapkan level awas, yang berarti keadaan menjadi sangat serius. Untungnya, tampaknya letusan terkendali dengan baik, setidaknya untuk saat ini. Tapi ketika berbicara tentang gunung berapi, yang terbaik adalah nggak lengah. Setiap letusan besar yang berpotensi terjadi bisa menyebabkan masalah dalam segala hal, mulai dari transportasi, perdagangan, energi, keuangan, dan komunikasi. Bahkan makanan yang kita makan dan air yang kita minum pun bisa terpengaruh. Astaga, sulit untuk membayangkan seperti apa itu, benar kan? Ini akan menjadi seperti permainan besar, The Floor is Lava. Kecuali laharnya akan menjadi nyata dan permainan akan sangat sulit untuk dimenangkan. Dan jangan lupakan dampaknya terhadap cuaca dan suhu kita. Mauna Loa bukanlah satu-satunya gunung berapi yang bisa menyebabkan masalah. Tahukah kamu di bawah Taman Nasional Yellowstone terdapat salah satu gunung berapi terbesar di dunia? Kaldera Yellowstone yang berada di puncak gunung berapi ini sangat besar sehingga disebut super volcano. Ini berarti gunung ini berpotensi menghasilkan letusan yang cukup besar. Tapi jangan khawatir, itu nggak akan terjadi dalam waktu dekat. Kamu mungkin pernah mendengar orang bilang Yellowstone terlambat untuk meletus karena letusan terakhirnya terjadi 70.000 tahun yang lalu. Namun, itu hanyalah kesalahpahaman umum tentang gunung berapi. Gunung berapi nggak bekerja berdasarkan jadwal. Mereka meletus ketika ada cukup banyak magma yang bisa meletus di bawah permukaan dan tekanan yang menyebabkan magma tersebut naik. Saat ini, gak satu pun dari kondisi ini terjadi di Yellowstone. Para ahli terus memantau aktivitas bawah tanah Yellowstone untuk memberikan peringatan kalau letusan gunung berapi besar akan terjadi. Mereka menggunakan banyak teknik untuk memantau pergerakan, deformasi tanah dan suhu, serta mengumpulkan gas dan air untuk memeriksa kandungan kimianya dari waktu ke waktu. Meskipun saat ini Yellowstone dalam keadaan stabil dan nggak menunjukkan aktivitas seismik yang nggak biasa akhir-akhir ini, tapi kalau meletus, akibatnya bisa sangat buruk. Para ahli memperkirakan abu bisa melapisi wilayah sekitarnya dengan ketebalan lebih dari 10 cm. Hal ini bisa mengacaukan pertanian Midwest dalam waktu singkat. Dampaknya juga akan terasa hingga keluar perbatasan Amerika Serikat. Tapi jangan khawatirkan itu sekarang. Yellowstone adalah tempat yang indah dan menarik untuk dikunjungi dengan marga satwa yang luar biasa, geyser, mata air panas, dan pemandangan yang menakjubkan. Lain kali, kalau ada orang yang bertanya apakah gunung berapi Yellowstone akan segera meletus, bilang saja kepada mereka jangan khawatir untuk saat ini. Ada sekitar 1.500 gunung berapi aktif di bumi. Itu jumlah lava yang sangat banyak. Dan meskipun benar bahwa antara 10 hingga 20 gunung berapi meletus setiap hari, sangat kecil kemungkinannya mereka semua akan meletus bersamaan. Tapi mari kita bayangkan sejenak seandainya mereka meletus bersamaan. Apakah bumi akan selamat? Menurut beberapa ahli geologi, jawabannya adalah tidak. Masalah dari peristiwa gunung berapi di seluruh dunia bukan hanya ledakan dan aliran lava yang sudah cukup bermasalah, tapi juga abu dan gas vulkanik. Abu yang sangat mengganggu itu akan menghalangi sinar matahari, membuat planet ini gelap gulita dan mempengaruhi cara tanaman melakukan fotosintesis. Tanaman akan hancur dan suhu akan turun secara signifikan. Dan bukan itu saja, hujan asam akan memusnahkan tanaman yang bertahan hidup karena tertutup abu. Hujan yang sama juga akan mencemari perairan kita. Hal ini akan membuat lautan menjadi lebih asam, menyebabkan masalah bagi karang dan biota laut yang memiliki cangkang keras. Bahkan mungkin akan memusnahkan seluruh spesies ikan. Ada hikmahnya. Semacam itu, beberapa organisme yang tahan banting bisa bertahan hidup di lingkungan yang sangat asam ini, seperti mata air panas Yellowstone atau di daerah bawah laut yang dalam yang nggak akan terpapar oleh letusan. Sedangkan untuk manusia, ini sedikit lebih rumit. Maksudku, kalau kamu punya dana untuk itu, kamu bisa membangun bunker bawah tanah yang bagus dan tinggal di sana sampai atmosfernya bersih. Di samping skenario vulkanik yang aneh, aktivitas vulkanik yang menarik nggak hanya terjadi di Amerika. Pernah mendengar tentang Katla, gunung berapi Islandia yang terkenal itu? Sudah cukup lama sejak terakhir kali meletus, yaitu pada tahun 1918. Tapi inilah masalahnya. Kalau gunung ini memutuskan untuk meletus, keadaan bisa menjadi sangat gila.
Katla bukanlah gunung berapi biasa. Kalau meletus, gunung ini diprediksi akan 10 kali lebih kuat dari gunung terdekatnya yang menyebabkan kehebohan pada tahun 2010. Kepulan abu dari Katla akan sangat besar, menjulang tinggi ke langit dan menutupi sebagian besar wilayah Eropa untuk waktu yang lama. Hal ini berarti perjalanan udara dan perdagangan ekonomi akan sangat terdampak, yang berpotensi mendorong Eropa dan bahkan mungkin seluruh dunia ke dalam masa-masa sulit. Namun, jangan khawatir dulu, kemungkinan meletusnya Katla dalam waktu dekat ini cukup kecil. Kalau kamu adalah penggemar sejarah dan gunung berapi, kamu pasti pernah mendengar tentang Gunung Vesuvius. Pada 24 Agustus 79 Masehi, Gunung Vesuvius terbangun dari tidurnya selama berabad-abad dan memutuskan untuk mengamuk. Ya, nggak benar-benar mengamuk sih. Lebih mirip letusan gunung berapi yang mengguncang Italia Selatan dan seluruh kekaisaran Romawi, menghancurkan kota Pompei yang makmur. Beralih ke abad ke-18, dan kota kuno ini ditemukan kembali dan digali, mengungkap banyak pengetahuan tentang kehidupan sehari-hari orang Romawi kuno. Kota ini seperti kapsul waktu dari masa lalu, membeku dalam waktu dan menunggu untuk dijelajahi. Sebelum Vesuvius memutuskan untuk mengadakan pesta kejutan ini, Pompei merupakan pusat perdagangan yang berkembang pesat dan tempat liburan musim panas bagi orang-orang kaya. Namun, ketika gunung berapi meletus, hujan abu dan batu apung turun selama 12 jam berturut-turut, memaksa orang-orang untuk mengungsi. Sisi baiknya, lapisan abu dan batu apung membentuk kapsul waktu alami yang mengawetkan bangunan, lukisan dinding, dan pahatan hingga ditemukan kembali hampir 1700 tahun kemudian. Itu berarti kita sekarang bisa mempelajari budaya, adat istiadat, kepercayaan, karakteristik fisik, makanan, dan kesehatan orang Romawi kuno yang belum pernah ada sebelumnya. Pliny the Younger adalah salah satu saksi mata yang paling rinci tentang bencana tersebut, yang memberi kita wawasan langka tentang peristiwa yang terjadi pada jam-jam pertama letusan. Namun, letusan Vesuvius bukan hanya sebuah tragedi bagi bangsa Romawi kuno. Letusan ini juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap bidang vulkanologi dan pemahaman kita tentang bencana alam. Bahkan, jenis letusan gunung berapi yang menghancurkan Pompei sekarang dikenal sebagai Plinian, yang diambil dari nama Pliny dan pamannya. Jadi, meskipun mungkin itu adalah hari yang berat bagi bangsa Romawi, namun hal itu meninggalkan dampak yang abadi bagi dunia yang masih kita rasakan sampai sekarang. Semeru, gunung tertinggi di Pulau Jawa, juga mengalami erupsi lagi pada tahun 2022. Letusan tersebut memuntahkan awan abu hingga 15 km ke langit dan mendorong evakuasi hampir 2.000 orang. Sebagian besar jalan ditutup dan abu vulkanik menutupi pemandangan gunung. Tapi jangan lupa, ini bukan amukan pertama Semeru. Gunung ini juga pernah meletus setahun sebelumnya dan menyebabkan ribuan orang mengungsi. Lebih baik aman daripada menyesal berada di sekitar gunung berapi yang ganas ini. Otoritas Jepang yang berada di sekitar gunung ini pada awalnya telah bersiaga akan kemungkinan terjadinya tsunami. Namun untungnya hal itu nggak terjadi. Indonesia adalah rumah bagi 8,6 juta orang yang tinggal dalam jarak 10 km dari salah satu 142 gunung berapinya. Ya, kamu nggak salah baca, 142 gunung berapi. Itu lava yang sangat banyak kalau kamu tanya aku. Meskipun merupakan gunung berapi yang cukup rewel, Semeru masih menjadi tempat yang ingin dikunjungi banyak orang. Salah satu daya tarik utamanya adalah jenis sabana yang istimewa. Yang membuatnya sangat menarik adalah warnanya, ungu. Ketika daerah ini mengalami musim hujan, seluruh area akan ditutupi dengan bunga-bunga indah yang sering disalahartikan sebagai lavender. Spoiler, ini bukan lavender ya. Dan kalau kamu pernah mengunjungi daerah ini, kamu akan tahu bunga ini sebenarnya adalah jenis verbena.